Shalom, selamat malam. Saya Yuli dari Pustakrin. Dan malam hari ini saya mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup saya. Saudara, di akhir tahun 2023, sekitar bulan Oktober, tapi sebelum saya minta maaf ya, kalau ceritanya mungkin agak menjijikkan, tetapi ini realita yang saya alami, yang Tuhan berikan, yang di luar pemikiran saya. Ceritanya begini, kloset di rumah saya itu kalau habis kita pakai, kita siram, airnya nggak mau surut. Kembali balik. Kalau sampai surut itu lama banget. Itu terjadi beberapa hari. Lalu saya sama kakak saya rembugan. Udah toh kita panggil tukang WC. Saya panggil tukang WC. Tukang WC datang, dicek. Setelah dicek ternyata septic tanknya tuh kering. Dipikirnya ada bumbutan di leher angsanya katanya, atau gimana, kering kerontang nggak ada apa-apanya. Tapi setiap kali kita siram itu air akan masuk pelan-pelan. Kalau itu bumpet kan mungkin lama banget, tapi ini kering kerontang sama sekali. Akhirnya tukang WC-nya, Pak WC-nya tuh bilang gini, Bu, ini bukan masalah di tempat saya, mungkin dipanggil aja tukang bangunan, siapa tahu di bawah tanah itu ada tikus buat gerongan atau gimana yang menyebabkan kotoran yang terbuang itu tidak masuk ke septic tank tapi kemana-mana sesuai gerowongan yang dibuat oleh tikus itu. Oh ya Pak, makasih. Nah saudara, saya berpikir kalau suatu ketika saya lagi di belakang, tahu-tahu tanah di bawah itu keropos kan, gerowongannya banyak, terus itu jeblong dan saya jatuh kan ya nggak lucu ya. Terus saya panggil tukang bangunan. Saya cerita padanya, Pak begini. Nah, akhirnya bapaknya tuh datang. Bu, saya nggak sendiri, saya bawa temen. Oh ya nggak apa-apa. Nah disepakati akhirnya dia kerjakan. Rumah saya tuh kalau siang sepi, jadi dia tak tinggal di rumah. Saya bilang, Pak ini pintu belakang tak tutup, bapak lewat samping aja ya. Iya gitu. Dikerjakan, ternyata saudara, itu memang septic tank dibuka tuh kering, isinya pasir. Karena bapaknya setiap kali memotretkan kirim ke tempat saya, isinya pasir. Terus bener saya bilang ini, udah Pak dijojoh aja, jadi tempat-tempat yang gerowong itu dipadet ke, kalau sampai tunjuk glong beli ke kerica atau pasir lagi, terus di piye carane dipadet ke gitu loh. Saya pesan gitu ya. Tapi di samping itu bapaknya tuh juga memperdalam liang septic tank, jadi dikeruk lagi. Nah hasil kerukannya itu dibawa keluar ke halaman depan rumah saya, cukup luas sih, ditaruh di situ. Sampai banyak sih, cukup mungkin ada satu kol yang angkutan untuk berangkal itu loh. Terus akhirnya pulang kerja saya ditunjukin, Bu ini sudah kita keruk, sudah kita bersihin. Terus besok tinggal kita jojoh, kita betulin gorong-gorongnya, leher angsanya. Dan ternyata salurannya itu oleh yang dulu itu dibuat dengan buat semenan. Nah ini kita ganti dengan prolon yang tidak bisa dikerikiti tikus gitu. Oh iya. Nah terus itu saya pulang jam 4 sore. Kondisi masih tidak masalah sih. Tapi sekitar jam 5 menuju setengah 6 itu langit gelap. Gelapnya, mendungnya nggak sekedar mendung biasa, mendungnya yang mendung gelap, dan itu kalau terjadi hujan itu pasti akan sangat-sangat deras banget gitu loh. Nah saya berpikir, Tuhan, nah ini sampai deras, terus itu jatuh di atas tanah gundukan yang diambil dari septic tank, tanda kutip isinya kotoran saya dan keluarga saya yang kering, terus ke bawah air, ke jalan-jalan, apa kata dunia. Pasti tetangga saya kan juga keinjek-injek gitu kan. Nggak mungkin rumah saya akan sepi sampai besok pagi, nggak. Saya cuma berdoa begini, Tuhan mbok tolong, kalau memang hujan tuh mau datang enggak apa-apa Tuhan, saya nggak akan bilang hujan berhenti, enggak. Saya minta tolong aja, izinkan saya mengalami mujizatnya Gideon. Jadi hujan kan sudah mendung peteng, hujan di luar, hujan deras, rumah saya jangan hujan ya Tuhan. Soalnya nek hujan tuh nanti gundukan tanah septic tank itu akan meletrek sampai nyemek keluar sana sini, kan nggak lucu.
Saya berdoa gitu. Sambil ngomong gitu tuh saya sambil ambil batu bata tak lingkari itu biar eh, apa tanahnya jadi satu di tempat gitu loh. Saudara, saya setiap hari saya bilang, Tuhan tolong saya nggak bisa bertindak apa-apa lagi Tuhan, mengatasi kuasa alamnya Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Sore itu sampai malam, sampai besok tidak turun hujan. Padahal mendungnya peteng banget. Akhirnya saudara, besok pagi, karena Pak tukangnya tuh bilang gini, sorenya tuh sempat bilang gini, Bu, ini tanahnya tak tahu di sini. Saya sudah menghubungi orang yang ngambil tanah ini untuk pupuk ke daerah-daerah sana, tapi dia tidak bisa hari ini, bisanya besok. Nah benar memang besok pagi itu sekitar jam 10 jam 11 itu yang ngangkuti tanah itu datang bersihin semua. Puji Tuhan saudara, kondisi kering. Dan itu sekitar jam 11 12 itu selesai diangkut semua. Dan apa yang terjadi jam 3 sore, siang sore itu hari berikutnya hujan deras banget. Itu kayak membilas tempat di halaman rumah saya yang ada tanah-tanah bekas keruan septic tank itu terbilas semua. Jadi saya nggak usah ngosek, nggak usah apa tuh, terbilas semua bersih. Dan jalanan di sekitar tetangga sangat juga bersih juga. Tuhan makasih banget. Saya apa ya, tidak mengalami mujizatnya Gideon yang sekitarnya basah tempat saya kering atau sekitarnya kering tempat saya enggak, tapi saya merasa betapa Tuhan itu membela saya, tidak membuat saya malu atau gimana. Jujur saya sempat bilang kalau sampai itu banyak kemana-mana apa kata dunia. Akhirnya saudara, saya bersyukur ini berkat yang Tuhan berikan buat saya di akhir tahun 2023. Indah sekali ikut Tuhan itu. Apa yang tidak saya pikirkan, caranya Tuhan itu di luar pemikiran saya. Caranya Tuhan tepat pada waktunya, dan caranya Tuhan tidak membuat saya capek untuk saya ngosek, untuk saya berpikir, untuk saya mental saya tertekan, enggak. Semua indah pada waktunya. Puji Tuhan, ini berkat yang saya bagikan buat saudara-saudara semua, dan saya akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi Dia. Amin.